Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang pertama, kita estimasi dulu dimensi penampang dan menghitung beban gravitasi. Nah, ini dana kita kemarin sudah disampaikan di kelas. Untuk dimensi balok ini kita pisahkan atau kita kodekan itu berdasarkan panjangnya ya. Walaupun di sini juga ada panjang yang sama 7,2 meter sama 7,2 meter, tapi karena arahnya berbeda, ini kita pisahkan juga kodenya karena kemungkinan nanti gaya gempa yang terjadi ini beda antara sumbu X, arah X-nya dan arah Y-nya. Ya, jadi komposisi tulangannya juga nanti bisa jadi beda, jadi kita bedakan. Terus yang bentang 3 meter juga kita bedakan tiap arah X dan arah Y-nya. Kemudian ada balok anak, ini kita samakan aja karena cenderung dimensi balok anak itu lebih kecil ya, dan komposisi tulangannya juga lebih sedikit. Nah, ini yang kita sudah kodekan tadi. Untuk balok induk arah X, B1 yang bentang 7,2, B2 itu bentang 7,2 juga tapi yang arah Y. Dan kita pisahkan juga kodenya untuk yang balok atap ya, karena nanti yang atap ini kan pembebanan gravitasinya lebih sedikit daripada yang balok lantai. Ya kan di atap gak ada keramik, bukan tempat hunian gitu ya, jadi nanti lebih sedikit bebannya. Kita bahas di pembebanan nanti ya. Nah, terus ini yang balok anak tadi, dan kita tambahin satu balok bordes untuk bagian tangganya. Nah, di SNI kita sendiri 2847/2019 itu diatur mengenai tinggi minimum balok pendekatan ya, sebagai acuan kita saja. Tapi bukan nilai semata-mata yang harus nanti kita ambil, karena mungkin lebih kecil ya. Nah, di sini kita pakai yang menerus satu sisi aja ya, yang menerus satu sisi. Kenapa? Karena kalau peletakan sederhana kan nggak mungkin. Kita rencanakan di cor monolit, berarti asumsinya jepit. Nah, terus cantilever juga nggak ada. Kita balok cantilevernya nggak ada di dana tadi. Nah, antara menerus satu sisi dan dua sisi. Sebenarnya ini kan kalau yang kita tinjau yang tengah sini, ini menerus dua sisi. Jadi menerus ini gitu ya. Tapi kalau kita ambil yang tinjauan di tepi bangunan ini, menerusnya hanya di satu sisi gitu ya, si baloknya ini. Nah, berarti kita ambil yang konservatif aja, yang nilainya lebih besar ya, nilai minimumnya. Karena ini kan tinggi minimum ya. L per 18,5 kita ambil. Nah, ada juga pendekatan secara umum ya, dipakai biasa di lapangan itu L per 12 sampai L per 14 untuk balok induknya. Balok atapnya lebih kecil lagi karena pembebanan gravitasinya lebih kecil. Balok anaknya lebih kecil lagi, L per 18 kita pakai. Gitu. Terus ada syarat lebar minimum balok juga untuk struktur sistem rangka pemikul momen khusus di SNI kita pasal 18621, di mana lebar balok ini harus dipastikan bahwa nilai terkecil antara 0,3 dari tinggi balok, H ini tinggi balok ya, dan 250. Jadi nanti waktu kita menentukan dimensi, kita harus mengacu juga ke syarat minimum ini, baik syarat tinggi minimum maupun syarat lebar minimum. Nah, langsung aja kita coba hitung. Oke, ini dia worksheet kita yang H minimum 1 ini yang dari SNI ya, kita ambil L per 18,5 tadi. Ini kita tarik aja ke bawah karena sama. Nah, yang H-2 nya pakai umum tadi. Untuk balok induk itu R per 12, biasanya kita pakai, tarik aja sampai balok induknya habis. Yang atap tadi L per 16 ya, nggak salah. Ini tarik sampai balok atap juga. Balok anak kita pakai L per 18. Nah, yang balok bordes juga samain aja R per 18, karena ini untuk tangga nanti ya. Nah, yang dipakai yang mana nanti dari dua minimum ini? Nah, perlu diingat lagi, dua nilai ini pendekatan ya, minimum untuk pendekatan, untuk sebagai acuan dasar kita. Tapi yang kita ambil tentu harus lebih besar sedikit daripada ini. Ya, malah mungkin nanti dalam desain kita bisa jadi lebih besar lagi nanti. Tapi kita pendekatan aja, misal ini 650 ya, buat yang B1 sama B2. Nah, ini nggak apa-apa, misal kelihatannya sama ya, B1 sama B2 dimensinya. Tapi nanti ini akan berubah nanti jumlah tulangannya. Jadi kita pisahkan aja dulu kodenya, nggak apa-apa. Nah, terus yang B3 ini 250 tinggi minimumnya. Jangan kita ambil 250 karena nanti kendala atau tabrakan dengan lebar minimum yang 250 tadi, yang dari SNI. Gitu ya. Jadi kita coba ambil 400 deh. Coba kita 400. Terus balok atap ya kita bulatkan 500. Nah, terus balok atapnya ya mungkin 350 mungkin ya, kita bulatkan. Karena kan dia sama-sama B3, tapi karena di atap lebih kecil, jadi kita pakai 350 aja. Nah, balok anaknya ini kita pakai 400.
Nah, buat bordesnya kita pakai 500 aja. Tinggi balok bordesnya. Nah, B minimum ini dari SNI tadi ya, yang 0,3H. Lebar minimum balok itu 0,3H minimal. Kita pakai aja H yang ini. Oke. Terus yang kedua itu adalah 250. Jadi sama semua. Nah, kita lihat, kita ambil yang mana yang memenuhi. Nah, biasanya tinggi balok itu kita ambil setengah sampai ya 2/3 dari tinggi balok. Lebar balok. Lebar balok kita ambil 2/3 atau sampai setengah dari tinggi balok. Jadi ini kita coba, misalnya 350 ya, si yang untuk B1 sama B2 ini. Terus yang ini 250, karena harus, kalau kita mau ambil 200 nggak bisa, kita mentok sama syarat lebar minimum ini. Itu ya. Terus yang ini 300 aja, karena tingginya kan 500, syarat minimumnya 250, ini 300. Ini juga terpaksa 250 karena ya bentur sama syarat ini. Ini juga 250, ini 300 aja. Kayak gitu untuk estimasi dimensi balok. Nah, ini hasil estimasi dimensi kita tadi ya, lebar sama tingginya sudah ada dan panjang bentangnya. Kita coba lanjut ke berikutnya, ke estimasi dimensi plat. Nah, dimensi plat ini kita pisahkan, pengkodean plat ini kita pisahkan berdasarkan jenis platnya. Kita ingat ada plat satu arah, ada plat dua arah ya. Plat satu arah yang bentangannya, bentang panjang bagi bentang pendeknya itu lebih dari 2, ya, kayak gini, 7,2 bentang panjangnya dibagi bentang pendeknya 3 meter kan rasionya lebih dari 2 ya. Nah, kalau plat satu arah itu yang rasionya kurang dari 2. Rasio panjang bagi pendeknya. Kayak gini, ini 7,2 bagi 7,2 itu kan 1. Atau 3,6 bagi 3,6 ya, yang kecil. Bias yang kecil ini, itu juga 1. Berarti ini termasuk plat 2 arah. Ini 2 arah. Yang ini tadi 1 arah ya. Nah, kita kodekan ini PL1 tadi 2 arah, karena rasionya kurang dari 2. PL2 itu 1 arah, karena rasionya lebih dari 2. Dan kita pisahkan juga untuk yang atap ya, PA ini ya. PA ini artinya atap A-nya. Nah, di SNI juga diatur tebal minimum sebagai acuan untuk plat 1 arah. Jadi kita hitung yang 1 arah dulu, plat 1 arah dulu, yang PL2 ini. Nah, kita ambil yang satu ujung menerus. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, PL2 ini kan di luar bangunan ya, sisi satunya. Jadi hanya bertemu satu sisi menerusnya itu di yang satu sisi aja. Ya, sisi satunya tidak menerus. Jadi kita ambil satu ujung menerus. Nah, kemudian karena plat ini kita rencanakan diameter 10, di mana data perencanaan kita kemarin, kalau diameternya kurang dari 12 mili, kita pakai mutu BJTP 280, berarti FT-nya 280, di mana tidak memenuhi syarat yang di SNI. Alias harus kita kalikan dengan ini nanti. Nanti kita hitung. Nah, untuk plat 2 arah, ini ada juga disyaratkan dalam SNI, bergantung pada nilai alfa FM. Alfa FM itu apa? Ini adalah rasio kekakuan lentur balok terhadap kekakuan lentur plat. Nah, ini kekakuan lentur itu sebenarnya EI ya, modulus elastis kali inersia. Tapi karena modulus elastisnya sama, karena sama-sama beton mutu 30 MPa yang kita pakai, berarti tinggal inersia balok dibagi inersia plat aja. Rasio inersia balok terhadap inersia plat. Nanti kita hitung. Nah, ini yang memenuhi yang mana nih dari 3 kondisi ini, maka itulah nanti dijadikan nilai acuan sebagai tebal minimum plat 2 arah. Nah, di sini ada nilai beta juga. Ini adalah rasio bentang bersih ya, rasio bentang bersih yang bagian panjang terhadap bentang pendek. Ini juga menentukan di rumus yang kita pakai nanti. Oke, kita coba hitung. Oke, kita coba hitung ya. Tadi diameter tulang rencana kan 10 mili, berarti tegangan lelehnya yang dipakai adalah yang BJTP 280. Ya, berarti tegangan lelehnya 280 MPa. Panjang bentangnya 3000 ya, kita ambil dari ini tadi. PL2 ini. Panjang bentangnya 3000 mili atau 3 meter. Berarti tebal minimumnya kita ikutin persamaan ini yang di samping ini. Nah, cuma ada pengali ya yang di tadi 0,4 plus FY per 700 karena FY kita bukan 420. Nah, ini kan ada catatan ya, angka ini berlaku untuk beton-beton normal dan FY 420. Untuk kasus lain pakai rumus yang ini. Jadi L per 24 satu ujung menerus itu kita kalikan dengan 0,4 tambah FY per 700. Dapat 100 mili, ini tebal minimum. Ya. Nah, kita ambil aja 130 karena kita nanti akan kesulitan kalau terlalu tipis platnya.
terhadap vibrasi ya. Jadi nanti terhadap lanjutan juga, dan terhadap pemasangan tulangan. Nanti nggak muat selimut betonnya, tulangannya itu terlalu rapat nanti ya. Jadi kita coba ambil yang lebih besar aja. Memang umum 120 mili, 130 mili itu umum kita pakai 12 cm, 13 cm. Apalagi ini bangunannya berapa? 10 lantai ya. Nah, untuk yang plat 2 arah ini memang agak panjang sedikit karena kita perlu mempertimbangkan keberadaan balok-balok yang mengitarinya. Ini datanya sama ya, diameter tulangannya 10, berarti mutu bajanya 280 karena kurang dari 12 kan, 12 mili. Dan bentang arah pendeknya, ini kita ambil dari sini aja. Nih. Nah, dari bentang arah pendeknya ini, bentang arah panjangnya berarti sama ya, kebetulan sama. Nah, kita harus lihat balok-balok yang mengitari si plat ini. Misal kita tinjau ini ya, PL1. Berarti yang mengitari kan ada B1. Ini kan B1, walaupun setengah ya, sampai setengah doang B1. Terus ada B2, ada balok anak ya, yang mengitari. Nah, kita pisahkan dia berdasarkan yang searah pendek sama searah panjang. Kita sepakatin dulu, yang searah pendek yang mana. Karena ini kebetulan sama, jadi bebas jadinya mau searah pendek yang arah X maupun arah Y. Tapi misalkan yang arah X yang searah pendek ya. Jadi X-nya ini pendek, Y-nya ini yang searah panjang. Supaya enak aja nanti pemisahan balok-baloknya ini. Searah pendek berarti ada B1 sama BA ya. B1, BA. Searah pendek. Kiri, kanan ya, sama. Nah, dimensinya ambil dari estimasi tadi, estimasi dimensi balok tadi. Terus inersianya kita hitung 1/12 B lebar balok dikali tinggi balok pangkat 3. Gitu juga untuk balok-balok yang lain. Nanti yang searah panjang berarti kita punya B2 sama BA. B2, mana B2, ini atas ya, misalnya atas, terus ada BA di bawah, atau kiri kanan sama aja. Nah, dimensinya ambil dari estimasi yang balok tadi. Inersianya juga sama, masih 1/12 BH pangkat 3. Terus gitu, sampai dapat geometri dan inersia 4 balok ini. Nah, kemudian geometri plat arah pendek juga kita hitung ya, karena kita mau membandingkan inersianya. Jadi kita harus tahu juga geometri plat yang arah pendek ini berapa. Nah, kita asumsikan dulu tebal platnya, kita coba 130. Ini acuannya dari mana? Ya, ambil aja dari yang plat satu arah ya. Kita coba-coba dulu. Tebal asumsinya 130, bentang bersihnya ini kan tinggal dikurangi sama lebar balok ya. Nah, caranya gimana? Jangan sampai ketukar. Jadi kalau bentang pendek, yang LX, yang ini berarti ya, yang ini LX, atau yang ini, sama aja tinjauannya, atau yang tengah juga. Nah, itu adalah bentang kotornya, karena di as ketemu as. Sedangkan yang kita mau untuk menghitung beta itu adalah bentang bersih. Berarti bentang bersih itu adalah bentang kotor dikurangi setengah BA ini, dan dikurangi setengah B2 ini. Untuk yang arah pendek. Nanti arah panjang, itu bentang kotor yang arah panjang, dikurangi setengah B1, dikurangi setengah B2 ya. Sederhana aja. Ini udah kita hitung. Inersia platnya juga kita hitung 1/12 BH pangkat 3, B-nya ini mana lebar. Nah, ini 3600 yang bentang kotornya, dikali tinggi baloknya, tinggi platnya atau tebal platnya pangkat 3. Nanti yang arah panjang juga sama, begitu juga cara menghitungnya. Sama persis ya. Kebetulan hasilnya sama karena panjangnya sama, tadi 3,6 meter panjang kotornya. Nah, sekarang kita hitung rasio kekakuan lenturnya, itu adalah inersia balok dibagi inersia plat ya. Nah, ini karena sebenarnya sama platnya, arah X maupun arah Y, jadi kalau ketukar juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau beda, nanti itu harus jadi perhatian ya. Nah, jadi gimana cara menghitung rasio kekakuan lentur plat ini, coba tak ilustrasikan dulu. Oke, jadi misal kita punya plat gini ya. Kita coba gambar 3 dimensi. Plat 2 arah ya. Nah, ini misal yang arah ini misal yang arah ininya ya. Di dalam sini aja ya. Misal yang arah pendeknya, LX-nya gitu ya. Terus ini yang arah panjangnya. Kebetulan sama punya kita, tapi bisa jadi nanti ada kasus yang berbeda. Jadi sekalian tak kasih tahu aja. Nah, ini platnya. Kemudian ada balok-balok yang menumpu plat ini kan. Misal yang arah searah dengan LX, aku kasih warna biru ya. Ini baloknya. Kan ke sini kan.
yang searah dengan LX. Berarti di sini juga ada. Kayak gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan sih berarti. Nah, ke belakang sana kan ketutup sama platnya ya. Nah, terus untuk yang searah LY, ini aku kasih warna kuning misalnya ya. Berarti ada di sini. Ini nggak kelihatan juga karena ketutup sama plat yang tadi itu. Nggak parkir aja. Nah, terus ke sana ya. Ini kan nggak kelihatan. Nah, di sini ya. Nah, ini yang searah dengan LY. Nah, di sini juga ada di sini. Kita punya di sini yang searah dengan LY. Nah, gini ya, kira-kira. Kan nggak kelihatan ya, karena ketutupan. Nah, untuk menghitung rasio kekakuan balok banding kekakuan plat itu, ini kurang. Ntar. Ini kan platnya satu pias. Sebenarnya kan ada di sini juga ya, lanjut platnya. Nah, lanjut juga platnya di sini, plat tipe yang sama gitu ya. Nah, untuk rasio kekakuan balok bagi plat itu, kita coba tinjau yang arah si balok yang biru, berarti yang searah dengan LX. Yang searah dengan LX. Kita coba lihat dari penampangnya. Ini baloknya. Nah, berarti platnya yang mana? Platnya itu kan berarti yang ini, yang ada di atasnya si balok ini. Nah, itu kita ukur dari as ini ke as ini. Ini asnya tuh, ke as ini. Berarti berapa panjangnya? 3,6 meter kan? Ya kan? Karena si LY ini kan 3,6 ya. Berarti kalau dari tengah sini ke tengah sini kan juga 3,6 ya. Berarti ini 3,6 meter untuk kasus kita tadi. Nah, berarti jangan sampai keliru. Untuk balok yang sejajar dengan LX, ini berarti kan balok yang sejajar dengan, ini sejajar ya, simbol sejajar ya, sejajar dengan LX, itu nanti dibandingkan rasionya itu dengan plat yang LY, yang panjangnya LY. Jadi yang sejajar LX, rasionya itu diperbandingkan dengan yang panjang LY. Begitu juga sebaliknya, nanti balok yang sejajar LY diperbandingkan dengan LX yang kuning tadi. Gitu kira-kira ilustrasinya. Oke, kita lanjut ini. Nah, untuk alpha F itu adalah rasio tadi ya, rasio balok dibagi rasio inersia balok dibagi inersia plat ya, rasionya. Nah, ini kita hitung balok yang searah pendek berarti LX dibandingkan dengan LY atau searah panjang. Gitu terus kita dapat rata-ratanya dari 4 ini. Kenapa ada 4? Karena baloknya ada 4 yang mengitari platnya itu. Berarti kita dapat rata-ratanya, average-nya itu 7. Nah, ini nilai alpha FM ini 7 itu kan lebih dari 2 ya. Ya, 7 kan lebih dari 2. Berarti kita pakai untuk menentukan tebal minimum itu adalah yang terbesar dari si ini, yang poin D atau poin E. Kita ambil yang terbesar. Ya, terus kita coba hitung pakai rumus saja, terbesar maksimum ya. Maksimum dari LN, ini LN ya. Si ini LN ke sini dikali 0,8, ini 0,8 ditambah FY, ini FY. Itu FY ya 280 bagi 1400, terus dibagi besar dengan 36 plus 9 kali beta. Nah, beta ini apa? Beta ini adalah rasio bentang bersih arah panjang terhadap arah pendeknya. Jadi karena bentangannya sama tadi, bentang bersihnya sama-sama 3,3 ya, berarti betanya kan 1, 3,3 bagi 3,3 kan 1. Nah, itu kita ambil maksimum dari rumus itu atau 90. Ini kan sesuai sama yang di SNI. Ternyata yang didapat adalah 90. Nah, kita ambil tebal platnya, ya udah samakan aja dengan yang plat satu arah tadi ya, untuk memudahkan kita pemasangannya nanti. Jadi gitu kira-kira untuk estimasi dimensi plat. Nanti untuk yang plat atap itu kita ambil nilai yang tentunya lebih kecil daripada yang plat lantai, tapi jangan sampai kurang dari tebal minimum yang sudah kita hitung. Oke, ini ya tadi hasil estimasi kita. Yang PL1 130, PL2 130. Untuk yang atap kita kurangin sedikit karena nanti tentu lebih sedikit ya beban gravitasinya. Terus yang PA2 juga sama 110 juga. Nah, ini dua-duanya masih kurang dari masih lebih dari
tebal minimum, jadi masih oke buat kita ambil. Nah, selanjutnya kita sebenarnya bisa untuk estimasi dimensi kolom, tapi dalam mengestimasi dimensi kolom ini kita perlu ada data beban gravitasi. Jadi sepertinya kita bahas dulu tentang beban gravitasi yang bekerja pada plat lantai. Oke, sekarang kita coba hitung pembebanannya ya. Yang pertama itu adalah beban mati tambahan pada plat lantai. Nah, di sini kita tidak menyertakan berat platnya sendiri, berat beton bertulangnya, karena nanti di software ITAPS kita itu bisa langsung menghitung sendiri. Nah, cuma tetap kita hitung terpisah ya di luar shell kita untuk nanti proses estimasi dimensi kolom. Nah, ini ilustrasinya untuk penggambaran bagaimana komponen beban-beban itu bekerja atau berada di sistem plat kita. Nah, yang paling bawah ini adalah rangka plafon ya, rangka plafon dan plafonnya, terus ada jaringan listrik MEP biasa, itu mechanical electrical plumbing, jaringan air besi juga ada di situ. Nah, di sini ada plat lantai kita. Jadi kita tidak hitung nanti di beratnya, walaupun berat itu jelas berpengaruh, cuma nanti dari softwarenya sendiri yang mengkalkulasikan. Pasir 5 cm kita pakai misalnya, spesi 3 cm, terus di atasnya lagi ada keramik, di atasnya lagi ada partisi. Nah, partisi ini memang sebenarnya opsional. Nanti ada syarat-syarat dari SNI bagaimana kita menyertakan beban partisi pada plat kita. Nah, untuk itu kita lanjut untuk hitung dulu, nanti yang plat atap kita bicarakan belakangan. Nah, ini partisi kita isi 0,72, ini ada di SNI pasal 432. Nah, ini kita kasih keterangan satu ya. Satu ini artinya SNI 12727 untuk fungsi bangunan dengan beban hidup, beban partisi tidak perlu disertakan. Ya, jadi untuk apabila beban hidup dari lantai tersebut, jadi kan nanti fungsi ruangnya beda-beda ya. Ada yang untuk kantor, ada yang untuk tempat penyimpanan, ada untuk koridor, gitu beda-beda. Nah, untuk beban hidup yang lebih dari 3,83, maka beban partisi tidak perlu disertakan 0,72 ini. Nah, nilai 0,72 ini juga didapat dari pasal ini sebenarnya kalau kita lihat di SNI-nya langsung. Ada pernyataannya minimal 0,72 kN per meter luas atau per meter persegi. Nah, keramik ini beratnya kita umum ya, sudah digunakan 17 kg per meter persegi, hati-hati. Di sini kita tidak bermain dengan tebal untuk keramik, jadi persamaannya tinggal beratnya itu kita konversikan ke kilonewton. Karena ini sudah per meter persegi, kita kan maunya per meter persegi tapi dalam kilonewton. Berarti tinggal kita konversi ke kilonewton, dibagi 1000 kali 9,81. Nah, spesi 3 cm, karena ada pengaruh tebal, kita tulis 0,03, karena dalam meter ya, tebalnya ya. Jadi beratnya itu harus kita kalikan dulu dengan tebalnya, baru kita konversi ke kilonewton per meter persegi. Jadi berat dikali tebalnya baru dibagi 1000 kali 9,81. Begitu juga pasir MEP, langsung aja kita pakai 0,3 umumnya. Plafon juga hati-hati, ini sudah meter persegi, jadi cukup kita kali 9,81 dibagi 1000. Itu juga rangka plafon. Nah, kita dapat beban mati tambahan, ya, beban mati tambahan atau SIDL. SIDL ini superimposed dead load yang kemarin sudah dijelaskan. 2,727. Tapi kenapa di sini ada yang kedua, SIDL 2? Ini untuk yang tanpa beban partisi. Karena tadi ada syarat dari SNI untuk fungsi ruang dengan beban hidup, beban partisi tidak perlu disertakan. Ya. Jadi kita kurangi dengan beban partisi. Yang kita sum semua cuma dari keramik sampai rangka plafon. Jadi ada dua nilai untuk SIDL pada plat lantai. Nah, untuk plat atap itu sebenarnya sama konsepnya, hanya komponen-komponennya saja yang berbeda ya. Ya, nggak ada keramik, nggak ada partisi gitu. Nah, terus juga kita nggak ada pasir ya, jadi cuma spesi waterproof. Nah, ini ada tambahan waterproof karena di atap ya, terekspos dengan luar air hujan gitu. Ada plat atap, MEP, plafon, rangka plafon. Nilai-nilainya nanti kita submit dan kita hitung sama caranya. Yang perlu diperhatikan hanya satuannya ini. Kalau sudah meter persegi ya berarti tinggal dikonvertkan satuan bebannya saja. Itu untuk beban mati tambahan. Nah, kita hitung di luar itu adalah berat beton bertulangnya, berat platnya, yaitu 2400 ini. Dikalikan dengan tebal platnya kan 13 cm tadi ya, itu 130 mili tadi ya. Jadi kita ubah ke dalam meter, jadi 0,13. Bagi 1000 kali 9,81 untuk jadi kilonewton. Nah, ini jadinya 3,06
1 kilonewton per meter persegi. Yang plat atap juga sama, kita hitung juga karena tebalnya beda ya, kita pisah. Nah, untuk apa ini? Nanti untuk estimasi dimensi kolomnya. Nah, untuk beban hidup ini kita juga pisahkan ya, berdasarkan fungsi ruangnya. Kemarin sudah dibagikan fungsi ruangnya, pembagiannya seperti apa. Di situ ada koridor lantai pertama, di atas lantai pertama, dan untuk yang bangunannya kantor itu ada fungsi kantor, ruang arsip, tangga, dan atap. Nanti yang fungsi bangunan lain ya menyesuaikan nilai-nilainya dan penggunaannya. Gitu kita coba perlihatkan bagaimana perhitungan estimasi dimensi kolom. Nah ini denah kita samakan aja semua kolomnya itu jadi K1 untuk di satu lantai. Nanti kita bedakan itu per lantainya, karena cenderung makin ke atas itu kan dimensi kolomnya bisa makin kecil ya, supaya lebih ekonomis lagi, supaya lebih efisien lagi. Tuh. Sebentar, ini laser ada. Nah, luasan plat yang ditumpu kolom itu kita harus tahu dulu untuk mengestimasikan dimensi kolom kita nanti. Jadi luasan plat itu kalau kita lihat di sini, kita ambil satu pias di tengah sini misalnya, maka luasan yang kita dapat adalah sebesar 51,84 meter persegi. Ini bisa pakai AutoCAD kita extrude hasilnya ya, kita ekstrak hasilnya. Nah, beban merata yang kita hitung tadi sudah ada ya, beban SDL ini untuk plat lantai. Hati-hati, ini tinjauan untuk plat lantai ya. Beban SDL-nya ada, kita ambil yang paling besar aja. Beban hidupnya juga kita ambil yang paling besar aja. Terus kita hitung beban ultimate-nya, 1,2 dead load. Dead load-nya ini termasuk berat plat ya, jadi 1,2 dikali 3,061 tambah 1,2 kali 2,727 tambah 1,6 kali 4,79. Ini dapat beratnya sebesar 14,609 kN per meter persegi. Nah, kemudian untuk beban aksialnya, kita tinggal kalikan dengan luas supaya jadi kilonewton kan, 757. Nah, untuk tinjauan plat atap, konsepnya sama, hanya nilai-nilainya aja yang beda, gitu ya. Kita dapat 332,02. Nah, ini karena ada 9 lantai dan 1 atap, maka nilai untuk plat lantai tadi kita kali 9, sedangkan yang atap kita kali 1. Jadi kita dapat totalnya ya, total kumulatifnya. Nah, estimasi luas penampang bruto kita bisa hitung dari gaya aksial dibagi gaya dari penampang kolomnya. Jadi ini kita asumsikan dulu, kita asumsikan misal 0,8 dari kapasitas kolomnya dikali P faktor reduksi 0,65 ya, faktor reduksi untuk gaya aksial kolom dikali 0,85 Fx C, ini umum ya dari penampang beton kita. Dapatlah segini, 539.071,12 mm. Hati-hati nanti PU-nya dikonvert dulu ke Newton gitu ya. Nah, asumsi kolom persegi maka akan menimbulkan B sama dengan H. Artinya kolomnya kotak, bukan persegi panjang. Tapi kalau ditanya boleh apa nggak persegi panjang, ya boleh. Tergantung konfigurasi bangunan, tergantung efisiensinya. Tapi untuk tahap awal, preliminarinya, kita samakan aja dulu sebagai kolom persegi ya. Jadi tinggal kita akarin nilai luasan ini. Luas persegi kan sisi kali sisi ya. Jadi kalau kita mau tahu sisinya tinggal diakarkan. Dapatnya 734, ini kita bulatkan aja jadi 800 ya. 800 mili dimensi kolomnya. Kenapa kita bulatkannya begitu jauh ya ini, padahal bisa 750, karena nanti kemungkinan ada amplifikasi gaya akibat beban gempa itu, karena kita kan di sini hanya mempertimbangkan berat gravitasi ya, beban aksialnya saja ya. Itu pertama. Terus yang kedua, bisa jadi bukan bisa jadi, maksudnya kita mengejar dari konsep strong column weak beam. Jadi kita ingin memastikan bahwa kolomnya itu lebih kuat daripada baloknya. Jadi kita berikan aja penampang yang lebih besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada pembatasan rasio tulangan nanti di kolom. Jadi kita jangan sampai melebihi rasio tulangan itu karena penampang beton kita yang terlalu kecil. Nah, di SNI juga dibatasi ya, dimensi kolom itu tidak boleh terlalu kecil, di mana batasannya itu adalah tidak kurang dari 300 mili. Dan rasio pendek terhadap panjangnya itu 0,4. Nah, ini kita udah jelas memenuhi ya yang B ya. Karena persegi, jadi pendek bagi panjangnya kan pasti 1. Nah, jadi kita 800 tadi untuk K1, untuk lantai 1. Nah, ini untuk mencegah lantai dasarnya terlalu lunak tadi ya. Jadi kita gedekan aja untuk lantai 1 khusus. Nah, K2 ini sama, yaitu kolom semua lantai tapi di lantai 2 sampai 5. Misalnya gitu ya. Dan K3 itu kolom lantai 6 sampai 10. Nah, ini kenapa dimensinya sama tapi dibedain kode kolomnya?
K2 sama K3. Nanti tulangannya sepertinya akan berbeda nanti. Jadi kita samakan dimensinya walaupun kodenya itu berbeda. Gitu ya. Nah, untuk hitungannya ini kita coba sajikan. Oke, ini dia yang estimasi dimensi kolom tadi, luasan 4 ini kita ambil dari AutoCAD ya, 51,84. Beban mati ini dari yang ini sama dengan beban platnya sendiri ditambah beban mati tambahan. Gitu. Beban hidup ambil aja yang paling besar, yang 4,79. Beban ultimate ya 1,2 dari beban mati tambah 1,6 beban hidup. Nah, ini beban aksial sama tadi ya, luasan dikali dengan beban ultimate yang merata, beban meratanya. Jumlah tingkatnya ada 9. Nanti yang tinjauan plat atap juga sama. Berat platnya yang ini ditambah beban mati tambahannya. Beban hidupnya 0,96. Beban, ya untuk atap ya, hati-hati jangan ketukar. Beban ultimate-nya ya 1,2 plus 1,6 juga. Beban aksial dikali luasan. Luasannya kan sama. Ya. Lantainya kan tipikal ya, sampai atas ya. Terus beban totalnya ya ini tadi 9 dikali beban aksial yang plat lantai karena ada 9 lantai dan 1 yaitu atap dikali beban aksialnya atap. Nah, nanti luas penampangnya adalah ini yang tadi beban kita yang kumulatif tadi dikali 1000 karena kita ubah dulu ke Newton ya. Terus 0,8 tadi 0,8 dikali 0,65 pi ya, ini pi tadi faktor reduksi. Terus dikali 0,85 F aksen C. Data C8 ini adalah F aksen C ya, 30 MPa. Yang ini. Terus dapatlah jadinya luas penampangnya yang dibutuhkan. Karena asumsi kolom persegi, maka kita akarin aja 734. Nah, ada syarat lebar minimum tadi 300 ya. Terus kita ambil aja berarti 800. 750 boleh, tapi nanti kemungkinan akan bertambah kolomnya, nanti kita akan trial lagi. Tapi aku pakai 800. Ya, rasio B per H, ini sudah jelas memenuhi ya, 800 bagi 800 kan 1. Oke ya, jadi kalau kurang dari 0,4 baru tidak oke. Gitu untuk estimasi dimensi kolom. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, estimasi dimensi dari tangga. Ya. Kita punya ruang tangga seperti di denah itu adalah 5,2 meter dikali setengahnya ini adalah 3,6. Ya, kita manfaatkan ruang ini sebagai tangga ya. Ruang tangganya berarti 5,2 ya, panjang ruang tangganya ini. Termasuk bordesnya, termasuk tangganya. Nah, outrate-nya kita coba-coba 160 mili, untrate-nya coba-coba 300 mili. Nah, itu ada persyaratan 2 kali outrate tambah untrate itu sama dengan 620 mili. Nah, apakah nilai ini sudah sesuai dari umum yang digunakan? Umumnya itu adalah 590 sampai 650. Ini terkait tingkat kenyamanan pengguna ya. Karena kalau lebih dari ini terlalu curam, nanti kalau kurang dari itu terlalu landai ya. Nah, terus ternyata udah sesuai ya, 620. Sorry, ini lasernya jadi nggak kelihatan. Nah, ternyata udah sesuai ya, 620. Dari outrate dan untrate kita tadi, 160 dan 300, sudah 620 di antara dari yang umum digunakan. Nah, tebal plat tangga kita coba saja 150 mili, tebal plat bordes juga kita coba saja 150 mili. Nah, tebal anak tangga itu kita pakai 160 bagi 2. Nah, 160 ini dari mana? Dari outrate-nya ini ya. Ya, jadi tebal anak tangga itu kita bagi 2 dari tinggi outrate-nya sama dengan 80 mili. Kenapa bagi 2? Karena ini kan bentuknya segitiga sebenarnya ini. Kalau kita belah di tangga ini, bisa dicoret ya, harusnya ya. Nah, gini ya. Ini kan tangga ya. Kita potong gini. Nah, itu kan plat tangganya tuh. Itu plat tangganya yang bawah ini. Sorry, ini apa sih garisnya juga. Ini plat tangganya. Ini plat ini anak tangganya. Jadi anak tangganya itu kan segitiga ya bentuknya. Jadi kita bagi 2 aja tinggi outrate-nya sebagai tebalnya. Gitu. Nah, perhitungannya kita coba sajikan ya. Nah, ini dia. Tadi ruang tangga 5,2 dari denda kita. Outrate kita coba-coba 160, 300. Nah, elevasi 1, elevasi 2, elevasi 3 ini adalah belokan tangganya itu loh. Ini tadi yang bagi sisa plat ya. Gini, yang kayak gini tuh. Ini kan berarti elevasinya 0, ini 2 meter, ini 4 meter kan, karena tinggi bangunan kita kan 4 meter. Tuh, jadi 0, 2000, 4000. Nah, jumlah anak tangga itu berarti kan outrate, elevasi 2, karena kan tangganya cuma sampai setengah elevasi ya, sampai mezaninnya doang. Itu dibagi dengan outrate dikurangi 1. Itu adalah jumlah anak tangga kita.
Nah, optrade yang dipakai ini karena dibulatkan, pembulatannya ini kan pembulatan ya, round up ya, maka optrade-nya akan berubah juga nanti nilainya. Jadi elevasi dibagi jumlah anak tangganya, ternyata 166,67. Nah ini gimana jadinya? Gak apa-apa, nanti kita gambar pakai 160 aja. Nanti yang sisanya, yang 170 itu di terakhir, sisa 2 atau 3 anak tangga terakhir ya, gak apa-apa kan cuma beda 1 cm, 10 mili 1 cm ya. Nah, terus untread yang pakai berarti 300 juga, karena tidak berubah ya lebar untread-nya. Cek syarat tadi sudah dijelaskan, 2 kali optrade tambah 1 untread adalah 620. Umumnya 590 sampai 650. Nah, lebar anak tangganya berarti kan kita bisa hitung jadinya jumlah anak tangga kita ya. Jumlah anak tangga kita itu 12 tadi ada pembulatan, tinggal dikali dengan lebar untread-nya. Itu ya, dikali lebar untread. Jadi gini maksudnya tuh. Ini kan tangga naik ya kan. Nah, ini kan untread nih yang ini. Berarti ruang tangga kita itu kan si untread ini A dikali jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A kali 5 panjang ini. Panjang tangga kita. Ruang tangga kita. Berarti 3.600 kan? 3.600. Nah, L bordesnya adalah sisa dari ruang tangga dikurangi ruang plat tangganya. Itu tebal plat tangga kita coba 150, kita pakai tebal anak tangga tadi optrade dibagi 2, tebal plat bordes juga kita coba 150 aja. Oke, gitu untuk tangga. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya untuk menghitung beban mati tambahan pada plat tangga dan pada plat bordes, karena tadi masih sampai beban hidup dan beban mati tambahan pada plat aja ya. Nah, ini kita hitung. Sebenarnya caranya sama, cuma komponen-komponennya aja yang beda. Pada plat tangga itu kan ada keramik ya, jelas ya, ada spesi, ada pasir. Ini beban mati tambahan ya, beban tangganya sendiri nanti dihitung dari software kita gambar di sana. Nah, cuma ini ada satu tambahan anak tangga yang membedakan dia dengan plat bordes. Plat bordes kan nggak ada anak tangga. Perhitungannya sama, rumusnya sama, cuma hati-hati di satuannya nanti ya. Kalau satuannya sudah kilogram per meter persegi seperti tadi, kita tuh cuma mengkonversi si bebannya aja. Nah, anak tangga tadi tebalnya sudah 80 mili, kita konversi ke meter jadi 0,08. Jadi dapat beban mati tambahan pada plat tangga ini, sorry ya, tipe ini pada plat tangga, ini pada plat bordes ya. Nah, lihat judulnya aja. Nah, selanjutnya kita ini udah tadi ya beban hidup. Kita hitung atau kita kelompokkan beban-beban tadi berdasarkan fungsi ruangnya. Kemarin kan sudah disajikan ya fungsi ruang dari masing-masing kelompok itu seperti apa pembagiannya. Nah, di situ ada tertera kan koridor lantai pertama, koridor di atas lantai pertama, atau koridor biasa ditulisnya di sana. Terus ada ruangan kantor, ada ruang arsip, ada bagian yang plat tangga, ada bagian plat bordes, ada bagian atap. Gitu ya. Kita bagi ini berdasarkan fungsi ruangnya. Kenapa? Karena di ETABS itu ada fitur yang mempermudah kita justru yang namanya Shell Uniform Load Sets. Jadi nanti kita tinggal mengaplikasikan beban itu berdasarkan fungsi ruangnya. Nanti fungsi ruang koridor di mana? Kita tandain, kita kasih beban berdasarkan ruang koridor, yaitu SIDL-nya 2,007, live load-nya 4,79. Nggak perlu lagi kita masukin SIDL sendiri, live sendiri. Nanti kita langsung apply koridor lantai pertama, langsung dikasih beban berdasarkan ruang koridor lantai pertama. Gitu. Nantilah itu teknis waktu kita pemodelan dan input beban di ETABS. Cuma ini dibikin dulu berdasarkan fungsi ruangnya. Nanti yang bangunan fungsinya lain daripada kantor yang mengikuti, berarti nggak ada kantor, misal rumah tinggal gitu ya, nanti menyesuaikan sendiri. Gitu, nah sudah selesai untuk estimasinya dan perhitungan pembebanannya. Selanjutnya kita hitung masa bangunannya, karena kita tetap harus menghitung manual masa bangunan sebagai acuan kita nanti saat pemodelan. Karena kalau kita nggak hitung, jangan-jangan model kita itu gambarnya 2 kali itu misal baloknya. Nah itu kan berarti masa bangunannya jadi nambah, padahal kita tidak pengen seperti itu. Sekarang kita lanjut hitung masa bangunan ya. Oke, ini ya. Nah, ini versiku, nanti teman-teman silakan punya versi sendiri mana yang lebih mudah buat menghitung manual masa bangunan. Ini kalau aku kelompokkan berdasarkan elemennya. Jadi ada kolom, ada balok lantai, dan balok atap gitu ya.
Kecuali balok bordes, nanti dia menyatu dengan si tangganya. Terus ada plat lantai dan plat atap juga. Nah, ini kenapa ada pengurangan? Karena ada void di bagian tangga ya. Kan kita nggak pasang plat di situ, jadi kurangin aja di situ. Terus tangga, elemen tangga, sama ada beban-beban. Nah, kenapa beban ini ikut? Karena untuk perhitungan analisis gempa kita nanti, beban-beban mati tambahan itu dan beban hidup sebesar 25% itu, nih 25% kita kalikan nanti, itu harus disertakan di dalam bangunan sebagai berat seismik efektif. Jadi kita hitung juga di sini, gitu ya. Nah, pertama yang kolom, ya udah dimensi kolomnya berapa, terus panjang kolomnya berapa, ini tinggi lantainya berarti ya. Hitung volumenya, ya, volumenya kan biasa ya, panjang kali lebar kali tinggi, konversi ke meter kubik, terus dikalikan dengan berat jenis beton bertulang ya 2400. Nah, ini jumlah unit per tingkat. Jadi kalau di denah kan kelihatan tuh kolomnya ada berapa, itu dihitung ada berapa kolom. Karena sama, ini untuk setiap tingkat tipikal ya. Jadi ada sama 48. Baik untuk K1, K2, K3. Nah, masanya jadi kita bisa hitung. Cuma jadinya beda-beda karena dimensi kolomnya juga beda ya masanya. Yang balok lantai juga gitu, balok atap juga gitu sama. Dimensinya, panjangnya, volumenya, dikali berat jenis beton bertulang, dikali jumlah unitnya ada berapa. B1 itu di satu lantai ada berapa. Ini kan ada tulisan unit per tingkat gitu ya. Nah, total per tingkat itu bisa kita hitung jadinya. Untuk yang balok lantai berarti ada balok induk, ada balok anak ya, dijumlahkan. Sedangkan untuk yang pada atap itu ada balok atap aja tanpa balok induk lantainya sama balok anak juga. Jadi hati-hati menjumlahkannya. Nah, plat lantai dan plat atap juga kita hitung ya, dimensi platnya, tebalnya, panjang arah pendeknya, volumenya kita hitung, berat jenisnya kita hitung, jumlah unitnya kita hitung. Yang 3,6 kali 3,6 ini ada berapa? Hati-hati, dimensi ini diperhatikan. Bukan 7,2 kali 7,2 ya, tapi 3,6 kali 3,6. Ini ada berapa? Ada 96 kalau tak hitung. Nanti coba diperiksa lagi. Tinggal dikalikan volume kali berat jenis kali jumlah unitnya. Plat PL2 juga gitu, PA1 juga gitu. Nah, kita pisahkan per tingkat. Nah, kalau per tingkat ini kan ada ini ya, ada tangga ya, ada ruang tangga, makanya ini tak kurangin. Jadi kalau di lantai itu kan ada ruang tangga. Jadi plat lantai 1, PL1 tambah PL2 tambah, tapi di sini minus ya, jadi sama aja kurang dengan void tadi, void si plat tangga. Nah, kalau yang minus PL2 ini double karena ada yang intersect tuh di tengah, yang kotak. Coba tak liatin gambarnya dulu. Nah, ini ya, yang intersect tadi ya, yang tengah ini. Jadi kita hitungkan tadi platnya sepanjang ini sama sepanjang ini. Kan, tapi ada intersect di sini. Jadinya kita kurang. Itu yang double. Kalau yang void tuh yang ini tadi. Gitu. Nah, yang tangga juga sama, plat tangga kita berapa L-nya, ini kan apa namanya ini, Pitagoras ya. Ya, kenapa Pitagoras? Karena begini. Tadi kan yang kita ketahui itu ini ya, A kali 5 ini, yang panjang ruang tangga yang di sini. Misalnya A, tingginya kita tahu, ini B, berarti C-nya kan, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nah, makanya di sana ada akar tadi. Itu sederhana lah matematika SD SMP itu. BH kita punya lebar anak tangganya. Oh sorry, ini B-nya itu berarti, oh ya benar 5,2 ya kan, yang ke arah sana ya, ke arah sana, ke arah sini sorry, ke arah bidang gambar 5,2 kan lebarnya. Bukan. AB ini adalah panjang ini. Oh, ini harusnya 3,6. Sorry, ini keliru, berarti bukan 5,2. Ini 3,6. Ada di situ. Ini aja 3. Kenapa 3,6? Karena ini tadi setengah dari tangga ini. 1,8 dok berarti, sorry. 1,8. Nanti 3,6 itu yang si bordes. Ini 3.600. Itu ya, terus unit per tingkatnya ini
Ada 4 ya, berarti bukan ada 2. Karena kan satu tangga itu ada 2 ya. 1, 2. Di sini ada juga 1, 2, jadi 4. Kalau yang bordes cuma 2. Nah, terus dikalikan. Unit dikali volume, kali berat volume. Terus yang balok bordes juga sama. Dimensi baloknya dikali panjangnya. Panjang balok bordesnya kita ambil dari kolom ke kolom aja nih. Dari sini ke sini. Walaupun tangganya cuma ke sini, cuma kan dia nggak ada pengikatnya di sini nanti kan. Kita terusin aja. Sebenarnya bisa dipasang kolom praktis di sini, tapi kita terusin aja. Nanti gambarnya jadi biar lebih mudah aja. Jadi 7,2 meter panjangnya, hitung volumenya, berat jenisnya, jumlahnya ada berapa? Satu lantai ya, satu lantai berarti kan ada 1, ada 2 ya. Jadi ada 2. Ini per tingkat ya. Nah, beban juga sama. Nanti berdasarkan fungsi ruang ini, kalian hitung bebannya itu, luasnya itu dulu berapa. Yang kuning ini luasnya berapa. Ini sebagai koridor lantai 1. Nanti yang koridor lantai atas, di atas lantai 1 juga kan sama luasnya, sama yang koridor lantai 1 ya, sama kan yang kuning ini, cuma beda tempatnya aja, makanya di sini luasnya sama. Ini dari AutoCAD yang ngambilnya. Terus yang fungsi kantor, berarti yang biru-biru ini, hitung luasnya berapa. Terus yang ruang arsip, yang warna ini ungu, hitung luasnya berapa. Yang plat tangga, hitung luasnya berapa. Di sini kan bisa kita tahu ya, berarti panjang tangganya dikali sama lebar tangganya. Ini kenapa ditambah 2 sih? Sebenarnya dikali 2 ini, sorry. Bukan ditambah, dikali maksudku tuh. Karena satu tangga itu ada bukan kali 2, dikali 4. Karena satu lantai itu ada 4 tangga ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus yang plat bordes ini dikali 2. Karena satu lantai itu hanya 2 bordes, 1, 2 gitu. Terus bagian atap sama luasan seluruh atap berapa, hitung. Nah, QSIDL ini kan sudah dari pembebanan tadi. Ini. SIDL, sorry ini. Nah, untuk beban fungsi koridor lantai pertama berarti SIDL plat lantai. Koridor lantai di atas lantai pertama masih SIDL plat lantai. Tapi hati-hati pilih SIDL-nya berdasarkan beban hidupnya ini. Misal, koridor lantai pertama 4,79, berarti kan lebih dari 3,83. Berarti pakainya yang ini ya, yang tanpa partisi, yang lebih kecil. Terus yang koridor di atas lantai pertama 3,83, masih juga sama dengan 3,83 syarat ini, berarti pakai yang kecil. Makanya di sini pakainya itu 2,007. Nanti yang kantor, karena beban hidupnya itu kurang dari 3,83, pakainya yang 2,727. Ada beban partisinya, itu ya. Ruang arsip juga sama, 3,6 kurang dari. Plat tangga, ini pakai SIDL-nya plat tangga, yang ini. Sorry, bukan. Ini 3,453, ini pakai SIDL-nya plat bordes, ini pakai SIDL-nya plat atap. Gitu. Terus yang beban hidupnya ya di input sesuai fungsi ruang, ini kan lebih mudah lagi. Nah, key totalnya ya tinggal ditambah SIDL, ditambah 25% beban hidup. Kenapa 25%? Ini ada di SNI 1726. Nanti kita bahas terpisah di saat analisis struktur tahan gempa ya. Di sini kita masih pembebanan dulu. Jadi beban mati tambahan tambah 25% beban hidup. Udah nih tinggal ditarik ke bawah. Masanya ya sama, luasan dikali key totalnya. Ya kan? Karena kita pengennya dalam beban ya. Nah, ini kenapa dikali 1000 dibagi 9,81 mengkonvert kilonewton ke kilogram. Itu ya. Ini udah tinggal ditarik, sorry. Nah, nanti komponen ini kita pisahkan per lantai di sini. Kolom, balok, plat, tangga, beban ada berapa. Nah, kalau kolom per lantai ya ambil dari sini. Kolom per lantai, ini lantai 1 ya, berarti kan K1 yang dipakai. Baloknya berarti balok per tingkat, jangan yang atap, karena bukan di atap ini. Terus plat juga ambil yang plat per tingkat. Tangga juga ambil yang tangga. Ntar azan. Oke, lanjut ya. Jadi yang tadi sudah, yang tangga untuk tangga ya. Terus yang tangga ini dari sini komponen tangga, karena di situ ada tangga, di lantai kita ada tangga. Terus yang beban. Nah, yang beban ini kita jumlahkan itu hati-hati ya, hati-hati.
Karena misal nih di lantai satu itu berarti adanya lobi dan koridor lantai pertama. Berarti yang ini. Koridor di atas lantai pertama kan nggak ada ya. Terus ada kantor, ada ruang arsip, liatin aja. Terus ada plat tangga, ada plat bordes, nggak ada plat atap, jadi cuma sampai sini. Itu jumlah bebannya. Nanti ini ditotal dari kiri ke kanan, kolom balok. Lantai 2 juga sama. Tapi yang beda mungkin nanti di beban ya, sama di kolom. Kolom berarti pakainya K2 ya, hati-hati. Kolom K2 itu untuk lantai 2 sampai 5. Jadi hati-hati ya pas di pemilihan ini. Yang beban, nah ini contohin yang beban di atas lantai 1 ya. Berarti ya ini aja yang beda. Koridor di atas lantai pertama berarti yang dipakai, kantor ada, ruang arsip ada, plat tangga ada, plat bordes ada, atap nggak ada. Itu. Terus yang di atap, nah ini kita misal sampai ke atap ya. Ini lantai 10 atap berarti kan. Kolomnya ada, baloknya ada, platnya ada, tangganya nggak ada. Hati-hati, 0 ya. Terus bebannya berarti beban atap aja. Beban atap. Nggak ada plat bordes di situ, nggak ada plat tangga, nggak ada kantor, nggak ada apa. Murni atap. Nah, nanti semuanya di total ini jadi masa bangunan kita. Yang hasil hitungan manual nanti kita bandingkan setelah kita memodelkan. Jadi ini dibikin dulu supaya nanti nggak lama. Modelnya udah jadi tapi ininya belum dihitung. Jadi mending hitung ini aja. Nanti kalau ternyata ada keliru kan bisa kita ganti di komponen masanya ini ya. Oh ternyata jumlah unitnya salah, ternyata dimensinya salah, ternyata ngitung volumenya salah. Nanti bisa kita ganti. Yang penting skema programnya ini dibikin dulu. Gitu kira-kira. Oke, sekian aja untuk yang pertemuan pertama, nanti segera dikerjakan, dikumpulkan sesuai batas waktu yang udah kita kirim di Google Classroom ya. Untuk pertemuan kedua nanti kita mungkin mulai pemodelan struktur kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.